Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyono dengan NIM. Nah, yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Randa Sugiharto selaku dosen mata kuliah manajemen dakwah, dan juga Bapak Hafiz yang terhormat, dan juga pada teman-temanku yang saya sayangi. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan syariah. Teman-teman, saya berada di sebuah tempat di mana tempat ini berada di lokasi Jakarta Barat, tepatnya di Taman Katslea. Saya akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, mengenai sejarah berdirinya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua adalah produk-produk apa saja yang ada di bank syariah di Indonesia. Yang ketiga adalah saya akan melakukan tanya jawab di Taman Katslea ini. Nah, teman-temanku, pertama saya akan membahas mengenai sejarah awal berdirinya lembaga keuangan syariah Indonesia. Nah, pada tahun 1983 itu berawal ketika pemerintah Indonesia tidak bisa mengatur suku bunga yang berlebihan gitu ya. Suku bunga ini mengakibatkan suatu suku bunga di setiap bank konvensional itu melambung tinggi. Maka dari itu pemerintah pada tanggal 1 Juni 1983 melakukan deregulasi. Nah, deregulasi ini yaitu melakukan suatu sistem bagi hasil. Nah, bagi hasil ini merupakan suatu hal yang ada di dalam syariat Islam gitu, teman-teman ya. Oleh karena itu, ini merupakan suatu momentum untuk Majelis Ulama Indonesia mendirikan suatu lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tepatnya pada tahun 1990, MUI mendirikan suatu kelompok kerja untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Nah, pada tahun 1991 berdirilah lembaga keuangan syariah pertama yang di Indonesia, yaitu bernama Bank Muamalat. Nah, pasti kita semua sudah mengetahui Bank Muamalat karena di setiap daerah di Indonesia sudah ada Bank Muamalat. Nah, oleh karena itu pada tahun selanjutnya, tepatnya di tahun 1998, terjadilah krisis ekonomi yang mengakibatkan Presiden Soeharto turun tahta. Nah, pada 1998 ini merupakan suatu ujian yang dihadapi oleh Bank Muamalat. Dan ini juga merupakan suatu hal yang membuat berdirinya bank syariat yang lain. Jadi bank syariat, bank konvensional yang lain itu melirik apakah bisa Bank Muamalat yang bank baru berdiri beberapa tahun ini, apakah bisa menghadapi krisis ekonomi tersebut. Ternyata tidak disangka-sangka Bank Muamalat berhasil bertahan dalam suatu sistem, suatu keadaan ekonomi sedang terpuruk. Nah, oleh karena itulah yang membuat suatu bank mandiri syariah ini mau terjun ke dalam bank syariah. Nah, bank mandiri syariah ini merupakan suatu gabungan dari bank konvensional milik BUMN yang terimbas dari dampak krisis ekonomi pada tahun 1998. Setelah saya sudah menjelaskan mengenai sejarah awal mulanya lembaga keuangan syariah berdiri di Indonesia, saya akan menjelaskan mengenai produk-produk apa saja sih yang ditawari oleh bank syariah untuk masyarakat di Indonesia. Nah, kita semua pasti tahu bahwa Indonesia memiliki suatu populasi manusia yang beragama Islam terbesar di dunia. Nah, oleh karena itu berdirinya lembaga keuangan syariah ini merupakan suatu momentum untuk mendirikan suatu ekonomi Islamik yang menjadi suatu alat untuk menjadikan suatu negara Indonesia lebih maju lagi. Nah, sebagai ilmu tambahan bahwa bank syariah ini untuk mendirikan suatu lembaga keuangan syariah ini dibantu oleh lembaga zakat, infak, dan sedekah. Nah, adapun mengenai produk-produk lembaga keuangan syariah ini yaitu ada 8. Nah, simak ya. Yang pertama adalah Al-Wadiyah. Nah, pasti apabila teman-teman sudah mengetahui Al-Wadiyah itu adalah suatu titipan di mana antara nasabah dengan bank itu, nasabah menitipkan suatu barang kepada bank dan nanti ada suatu perjanjian bagaimana tindakan selanjutnya dan bagaimana keuntungan yang bank dapatkan. Jadi ada suatu akad sebelum penitipan barang tersebut. Yang kedua itu adalah murabahah yang merupakan perjanjian jual beli.
Nah, yang ketiga itu adalah ijaroh atau diartikan dengan sewa. Yang keempat itu adalah rahan yang diartikan sebagai gadai. Nah, pasti teman-teman gadai itu sama sistemnya dengan pegadaian, tetapi kalau di bank syariah ini atau lembaga keuangan syariah tentunya berdasarkan syariat-syariat Islam. Yang kelima adalah syirkah atau artinya bagi hasil. Jadi ada suatu perjanjian, misalkan saya dengan pihak bank memiliki suatu perjanjian, saya sebagai pelaku usaha dan bank sebagai penyedia keuangan, maka ada suatu perjanjian ketika saya sudah mendapatkan suatu untung dari usaha yang saya miliki dan untungnya itu dibagi menjadi dua. Jadi tidak ada unsur riba di dalamnya. Yang keenam adalah mudharabah atau dalam artian pemberian modal. Nah, artinya misalkan ada si A dan si B memberikan suatu utuhan modal pada wirausaha tersebut. Jadi bank itu memberikan modal pada pemilik usaha tersebut. Yang ketujuh adalah al-qard atau dalam artian pinjaman. Nah, kita juga sebagai masyarakat Indonesia yang beragama muslim atau juga yang selain muslim, kita boleh meminjam uang di bank yang lembaga bank syariah di Indonesia gitu ya, mohon maaf. Nah, jadi ketika kita meminjam itu tidak ada unsur ribanya karena uang yang kita dapatkan itu berasal dari sistem lembaga zakat, infak dan sedekah. Jadi uang itu berasal dari umat gitu loh. Jadi kita tidak meminjam uang dari bank sebenarnya, tetapi meminjam uang dari umat Islam yang di Indonesia gitu. Jadi apabila teman-teman memberikan suatu sedekah di lembaga Ziswaf atau seperti dompet duafa, dan ini juga merupakan suatu hal adanya program al-qard di bank syariah. Yang terakhir adalah bai'i, yang artinya jual beli, seperti akan menjual tanah, menjual rumah, dan nantinya ada suatu akad di dalamnya ya, supaya tidak kedua belah pihak ini saling menguntungkan. Jadi inti dari suatu produk-produk yang didirikan oleh bank syariah ini yaitu untuk menarik masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah gitu ya. Perlu kita ketahui bahwa berdirinya bank syariah ini untuk meningkatkan ekonomi umat Islam di Indonesia. Dengan bank syariah ini kita akan terhindar dari riba, dan tentunya riba itu merupakan suatu hal yang menyulitkan umat gitu loh, bukan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, mudah-mudahan mengenai produk-produk bank syariah ini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dan yang tiga, selanjutnya saya sedang berjumpa dengan Ibu Wita. Saya akan bertanya seputar bank syariah. Apakah beliau memiliki suatu rekening bank syariah? Lanjut aja ya. Assalamualaikum. Dengan Ibu Wita ya? Iya. Nah, saya akan ada sedikit pertanyaan untuk Ibu mengenai bank syariah nih. Kebetulan kan saya juga ada tugas mengenai bank syariah. Ibu punya rekening bank syariah nggak? Enggak ya? Iya. Kenapa? Alasannya kenapa Bu kok nggak punya rekening bank syariah gitu? Nggak ini aja, nggak apa. Ya pengen nggak aja gitu. Oh, nggak aja? Iya. Tapi Ibu udah tahu belum produk-produk apa sih yang ada di bank syariah gitu? Belum ya? Iya. Oke, saya akan memberikan sedikit produk-produk yang ada di bank syariah. Jadi bank syariah itu menganut sistem anti riba, Ibu. Jadi ada bagi hasil di dalamnya. Dan juga bank syariah itu tidak menyulitkan umat. Jadi terdirinya bank syariah itu untuk meningkatkan ekonomi umat Islam di Indonesia gitu, Ibu. Sebetulnya Ibu memiliki rekening apa? BRI. Oh, BRI ya. Alasannya kenapa Ibu BRI? Ya udah lama. Oh, udah lama ya? Iya. Ada keinginan untuk memiliki rekening bank syariah nggak? Ya kalau emang nanti mau saya bikin. Oh gitu ya. Kalau emang mau pengen sih bikin. Oh iya. Nanti. Kebetulan bank syariah juga, BRI syariah juga udah ada, Mandiri syariah udah ada, BNI syariah juga ada, bahkan BCA juga udah ada syariahnya. Jadi intinya itu bank syariah itu banyak sekali Ibu, bisa meminjam dalam hal dana, bisa menggadai, misalkan gadai emas, gadai surat tanah dan lain sebagainya. Pasti banyak produk-produk yang ada di bank syariah seperti itu Bu. Lalu menurut Ibu apa sih kekurangan dari bank syariah itu? Enggak sih, nggak ada kurangannya. Nggak ada ya? Oh gitu.
itu udah lama aja di BRI. Oh, udah Jadi lama di kalau emang BRI. ada bank syariah, ya coba aja nanti. Oh, coba ya. Iya ya. Oke, terima kasih Ibu untuk tanya jawabnya. Semoga teman-teman yang lihat video ini sudah mengetahui ya apa sih yang menjadi keluh kesah masyarakat di Indonesia ini tidak memiliki rekening bank syariah. Nah teman-teman, saya memiliki berjumpa dengan Mas Indra. Nah Mas Indra ini, langsung aja yuk kita jumpa. Halo Mas Indra. Iya. Mas Indra, saya mau berbincang-bincang nih mengenai bank syariah yang ada di Indonesia. Jadi Mas Indra ini punya bank ini nggak sih rekening bank syariah gitu? Nggak punya. Oh nggak punya ya? Alasannya kenapa Mas Indra? Ya, udah banyakan ATM sih, udah. Oh banyak ATM ya? Iya. Kira-kira Mas Indra udah tahu belum produk-produk apa aja sih yang ditawari oleh bank syariah yang di Indonesia ini? Untuk bank syariah itu belum tahu kan? Belum tahu ya? Oh, udah tahu belum kalau bank syariah ini nggak menganut sistem riba gitu? Jadi nggak ada sistem bunga dalam kegiatan di dalamnya gitu? Tahu nggak? Kurang tahu kalau itu ya. Oh nggak tahu ya? Nah jadi kalau bank syariah itu kita juga bisa selain menyimpan uang, meminjam uang, bahkan kita sistem gadai juga ada, tetapi kita tidak ada sistem ribanya di dalamnya kalau bank syariah. Mas Indra udah tahu belum kayak gitu? Udah sih, pernah dengar sih. Oh gitu, tahu ya. Ada niatan nggak untuk membuka rekening bank syariah gitu? Waduh, kalau buat buka rekening baru ntar dulu deh. Oh tak dulu ya. Iya. Nah Mas Indra juga harus tahu nih kalau adanya bank syariah di Indonesia ini tujuannya untuk meningkatkan perekonomian umat Islam di Indonesia. Jadi bank syariah itu dana awalnya itu dari lembaga zakat infak sedekah seperti rumah zakat, dompet duafa dan lain-lainnya seperti itu. Jadi ketika kita menjadi nasabah di bank syariah itu kita bisa membantu umat Islam gitu yang di Indonesia gitu, dan juga meringankan tidak ada sistem ribanya di dalamnya kayak gitu Mas Indra. Kira-kira Mas Indra ada nggak sih saran dan kritikan nih untuk bank syariah di Indonesia nih? Apa? Sarannya apa ya? Ya, kalau sarannya sih, aduh, jadi bingung nih. Dari fasilitas atau apanya nih, atau dalam sistem promosi produknya kan pasti Mas Indra tadi nggak tahu nih. Iya. Atau gimana? Pengen sih ngebuka bank syariah, cuma ya rekening saya juga udah banyak sih. Oh rekeningnya udah banyak teman-teman. Iya. Oh seperti itu ya. Jadi nggak ada kritikan saran nih untuk. Nggak ada. Oh gitu. Jadi alhamdulillah juga nih Mas Indra harus tahu kalau bank syariah itu mencetak rekor pada tahun, kalau nggak salah tahun 2015 itu, bahwa bank syariah di Indonesia ini memiliki omset terbesar di seluruh dunia. Jadi Arab Saudi juga kalah. Karena kita memang populasi masyarakat muslimnya terbesar di dunia gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Indra mengenai perbincangan ini. Mudah-mudahan Mas Indra juga tertarik nih dengan produk bank syariah. Nanti saya pikir-pikir saya buka rekening. Nah ya, makasih. Oke, terima kasih Mas Indra ya. Ya. Sekarang saya berjumpa dengan Bang Fatoy dan juga Bang Mukmin. Saya akan bertanya-tanya mengenai apakah Bang Fatoy dan Bang Mukmin ini udah memiliki rekening syariah. Lanjut ya. Nah, Assalamualaikum Bang Fatoy. Waalaikumsalam. Nah, Bang Mukmin juga. Nih mau bertanya nih Bang Fatoy, Bang Mukmin nih. Saya kan sebagai ada tugas mengenai apa sih masyarakat itu udah mengenal bank syariah belum sih, dan berapa sih tingkat kesadaran masyarakat umat muslim gitu loh mengenai kehadiran bank syariah di Indonesia. Nah jadi Bang Fatoy ini punya rekening syariah nggak sih Bang? Oh kalau rekening syariah saya belum punya. Oh belum punya ya? Kalau rekening yang lain sih banyak. Oh kenapa Bang Iya. nggak punya rekening syariah? Saya belum bikin sih. Oh belum bikin ya? Juga belum terlalu jelas untuk syariahnya gitu, bank Oke. syariahnya. Kalau Bang Mukmin Sama Oh, kebetulan juga belum punya juga. Alasannya kenapa Bang? Gak ada alasan juga sih, saya juga belum begitu tahu bank Oh syariah. belum begitu tahu ya. Iya. Oke ini karena Bang Fatoy dan Bang Mukmin belum tahu mengenai produk bank syariah, saya akan menjelaskannya nih. Nah jadi gini Bang, kalau bank syariah itu ada sistemnya tidak menganut riba yang pertama ya. Jadi bank syariah itu ketika kita menyimpan uang atau ketika kita meminjam uang itu tidak menganut sistem riba. Apabila kita menyimpan uang berarti tidak ada sistem riba. Kalau kita meminjam uang ada sistemnya bagi hasil gitu antara Bang Fatoy dengan bank syariah gitu. Nah jadi ada sistem akad sebelum kita meminjam. Misalkan nanti berapa sih nanti uang untuk bank syariah berapa ketika udah uangnya itu dipakai untuk usaha atau lain-lainnya.
dan juga bisa kita menggadai emas, menggadai surat tanah dan lain sebagainya. Jadi bank syariah itu sekarang sudah memiliki suatu kemajuan, tidak untuk menyimpan uangnya saja, tetapi bisa meminjam uang dan juga bisa menggadai gitu. Jadi ada suatu kemajuan dalam hal ini. Lalu saudara saya itu dia bikin bank syariah, tapi itu buat umroh atau naik haji. Nah iya, ada sistem umroh dan haji. Itu gimana tuh? Nah itu suatu kemajuan juga bang, karena beberapa tahun ini memang kita bank syariah ini juga kita sebagai negara Islam yang terbesar di dunia juga termasuk telat gitu atau kurang update, karena adanya sistem haji dan umroh ini dijalankan baru beberapa tahun saja, dan mudah-mudahan beberapa tahun kemudian akan semakin maju gitu bang ya. Lalu ada saran dan kritikan nggak untuk bank syariah nih? Ya mungkin diperluas saja untuk buat orang-orang yang belum mengerti masalah membuka rekening syariah, tujuannya, manfaatnya, itu sih. Jadi pikiran orang sekarang ini kalau dilihat bikin bank syariah ya cuma buat naik haji sama umroh. Oh, baru tahu haji dan umroh gitu. Iya. Apalagi itu bang? Udah, itu aja sih. Kalau Bang Mukmin apa nih saran dan kritikannya untuk bank syariah? Mungkin sama kali kayak Bang Mato. Oh sama. Jadi gitu teman-teman, nih ternyata umat Islam yang saya kunjungi di tempat ini ternyata sebagian besar tidak memahami produk-produk yang ada di bank syariah dan juga bagaimana cara membuka tabungannya. Ya memang sih kalau bank syariah di Indonesia itu dalam promosi itu di TV-TV itu jarang ya bang ya. Jadi kita nggak tahu, apalagi kalau ATM-nya juga jarang nongol di di supermarket jadi gitu. Salah. Jadi sangat sulit untuk bertransaksi. Oke bang, untuk sekian aja pertanyaan jawab. Mudah-mudahan tanya jawab ini menjadi suatu sumbangan pemikiran untuk MUI lah, untuk menjadi bank syariah ini meningkatkan kualitas dari sarana dan prasarananya itu diperbaiki lagi. Terima kasih bang ya. Iya. Ya. Sampai di sini saja pembahasan mengenai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Saya tadi sudah membahas nih mengenai sejarahnya, yang kedua mengenai produk-produk dan juga tanya jawab yang saya lakukan di Taman Katlia ini. Jadi rata-rata masyarakat yang ada di sini itu kurang mengetahui produk-produk apa saja yang ada di bank syariah, dan yang kedua itu kurangnya minat karena fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh bank syariah itu menurutnya kurang membaik. Jadi seperti itu, dan ini juga merupakan suatu kritikan nih untuk MUI dalam memperbaiki sistem-sistem yang ada di bank syariah Indonesia. Jadi saya Cahyono mengucapkan banyak terima kasih pada semuanya mengenai waktu dan juga tempatnya. Saya undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.